Dari, oleh, dan untukmu Ngawi. Satu rasa, satu hati. Wujudkan semua mimpi-mimpimu. Di sini, di kota ini. Di sini, di kota ini. Di sini, di kota Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Edisi perdana Ngawi Inspirasi Jalan-Jalan. Iya, kita jalan-jalan hari ini di sekitar persawahan. Sawahnya Kopinya di situ. juga. Aduh. Tapi nggak ada di sini. Nggak ada. Nanti. Nanti ya. Oke. Oke, nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau-beliau. Udah terlihat bertiga narasumber yang super luar biasa. Ada apa sih beliau diajak ke sini nih? Ada apa? Dan spesial banget di episode 1 ini bersama dengan 3 orang loh narasumbernya. Wow. Dan- Tepuk tangan dulu dong. Yeay. Dan semuanya termasuk orang-orang hebat yang ada di Kabupaten Ngawi. Nanti akan bergantian ya. Mm-mm. Oke. Kemana dulu? Kayaknya kita yang tengah jangan sampai lolos ya. Oh gitu. Yang tengah dibiarin dulu aja. Oke. Boleh kita introduce sebentar gitu ya, dikit-dikit ya, spill dikit. Yang tengah Bapak Supardi, Kepala Dinas Pertanian. Ketahanan pertanian. Ketahanan pangan. Ketahanan pangan dan pertanian. Kabupaten Ngawi. Oke. Selamat datang Pak. Ya, selamat datang, selamat sore. Iya. Ya. Terus di sebelahnya aku yang paling maaf ya, hari ini kamu tergantikan kecantikannya. Tersaingkan tuh apa sih? Ada Maaf. ada Mbak Listiorini dari kelompok Tani Manunggal Ya, Desa halo, Cepoko. Selamat sore, Desa terima Cepoko. kasih sudah mengundang kami. Cepet Terus? Ngerampe ya berarti? Ngerampe, Kakak, Oh, ya. jauh banget. Jauh 5 jam dari sini. BTW bawa durian gak sih Mbak Rini? Ada Ada di- asik. Boleh ke sana. Iya. Nanti Renata ke sana ikut ya. Siap, oke. Sebaiknya jangan. Dah, saya hanya pesan sebaiknya Modus ya, modus jangan. sedikit aja. Oke, sebelahnya Renata ada siapa? Sebelah saya ada Bapak yang namanya Simple ya. Simple banget. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bejo Rahmat, Ketua Kelompok Tani Makmur Desa Karangrejo, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi. Oke, itu kan namanya Pak Bejo Rahmat. Tuh. Bejo itu berarti untung. Untung Pak ya. Ya, Bejo. Dihormati dan selalu bejo ya Pak. Iya. Alhamdulillah. Salah saya Simple bejo. banget tapi itu doa. Amin, amin, amin. gitu. Ya, ya, Amin, ya. Pak, alamin. Renata namanya? Renata. Renata Surya ya, saya dengan teman saya ya kadang-kadang bukan teman Pak. Kadang-kadang kita musuhan. Oh iya. Kenalkan Irfan. Apa? Irfan siapa? Saya temannya Jauh ya? Renata Surya. Enggak jauh hari jauh di mata. Oke, sore hari ini kita bakalan jalan-jalan ke daerah pertanian dulu, oke? Dan di sebelah saya udah ada Mbak Rini. Selamat sore Mbak Rini. Sore Kakak Thomas ya saya panggilnya. Oh kakak Thomas. Kakak Thomas. Saya Bapak, jadi gimana? Bapak aja deh. Bapak aja ya, Bapak baik. aja. Baik, selamat sore, Bapak. Selamat sore. Boleh dong di-spill dikit kelompok Tani Manunggal itu di mana, ngapain aja? Oke. Yang pasti bertani ya Pak ya. Oh bertani. Iya, bertani Oke. dong, kegiatan kami bertani, pure petani. Jadi kelompok Tani Manunggal itu adalah kelompok tani di Desa Cepoko, Kecamatan Ngerambe, Kabupaten Ngawi tentunya, bukan kabupaten yang lain ya. Masih Ngawi ya? Masih Ngawi, Masih dari Ngawi. adat peta. By the way di Ngerambe itu seger loh. Orangnya juga seger-seger cantik-cantik loh, tahu Saya Renata ya. ya. Iya seperti kita lah ya, Mbak Kita ya, oke kita. Terima Jadi kasih. kegiatan Nggak kami mau Bapak, kalah lah Renata. pertanian yang kami lakukan adalah padi, cabai, kacang, sama sayur mayur. Oke. Dari kelompok Tani Manunggal kami bertransformasi menjadi korporasi petani dalam bentuk kelembagaan ekonomi petani koperasi. Oke. Itu anggota koperasi juga anggota kelompok tani tersebut dan Oh, ada juga gitu. dari kelompok tani yang lain. Ada yang pedagang juga, ada yang investor juga. Seperti itu. Lalu koperasi Cemoro ini kegiatannya mulai dari hulu sampai hilir pertanian, Bapak. Hulu sampai hilir itu bisa lebih dispesifik? Iya, dari pratanam, perawatan,
sampai pasca panennya dikelola oleh Koperasi Cemoro. Koperasi Cemoro. Ya, kalau dari hulu apa? Mulai dari permodalan tanam, obat-obatan, benih ini yang paling penting. Oke. Terus kebutuhan pupuk, seperti itu kita suplai ke petani mitra. Kami sebutnya petani mitra karena ada petani anggota dan ada petani mitra. Ini beda. Kalau petani anggota dapat SHU, kalau petani mitra nggak dapat SHU. Oke. Seperti itu ya. Terus kami modalin di awal, kami bina di awal, lalu nanti pada saat penanaman pun kami ada pendampingan dari PPL, baik dari dinas, dari timnya Pak Pardi. Ini yang paling sering cek lahannya Koperasi Cemoro. Oh. Mumpung gratis. Kalau Oke. saya undang dari PPL swasta kan bayar. Oh iya. Kalau dari tim Pak Pardi, saya terima kasih loh Pak Pardi. PPL-nya keren-keren. Jadi ada keluhan yang, oh padinya kok pereng. Saya telepon PPL, Pak minta tolong didampingi petani kami seperti itu. Ke sana? Ya datang Pak. Oh, saya daftar jadi PPL besok Pak Pardi ya. Boleh. Kita tugaskan ke Ngerambi. Wah, langsung Khusus ke Mbak Rini aja. Lanjut. Seperti itu ya, mulai dari pendampingannya seperti itu, lalu pasca panen dan panen. Pada saat panen pun juga dikoordinir oleh Koperasi. Mulai dari jadwal panennya kapan, terus nanti peralatan panennya pun juga dari Koperasi, terus jualnya juga ke Koperasi, karena Koperasi bermitra langsung sama Wilmar, jadi memutus banyak rantai perdagangan kakak. Ini yang disenangi petani. Rantai tengkulaknya diputus tengkulaknya ya. terputus. Oke. Di situ juga tantangan besarnya saya ini sering berhadapan dengan tengkulak lokal. Oh, Oh gitu. Iya dong. Berani? ada itu ya. Ya. Soalnya kalau siang saya jadi cowok marah. Oh gitu. oke. Terima kasih. Kurang lebih seperti itu Oke. kegiatan kami. Ngomong-ngomong, Mbak Rini ini juga salah satu juara 2 duta petani andalan. Benar nggak? Betul. Mendapatkan penghargaan itu. Saya dibisiki tadi dari rumput yang bergoyang. Itu kapan? Itu kapan sih acaranya? Acaranya pada saat Hari Pangan Sedunia kemarin ya Bapak Iya, Tinggi. iya, hari pagi di Itu Surabaya, di Surabaya. Penilaiannya via online kami kirim proposal dan seterusnya, lalu asesmen di hadapan Dewan Juri di Dinas Pertanian di Provinsi Jawa Timur ya Pak Betul. Fatbi. Itu kami presentasikan tentang inovasi di bidang sosial ekonominya. Oke. Jadi sosial ekonomi yang kami angkat adalah BT jadi Besti. Beli BT. sistem tebas menjadi sistem timbang. Oh, tak kira besti kayak biasa nih kan. Besti Dia gak besti soalnya. gitu. Oke. Terus saya pindah dulu ke Pak Pardi sebentar ya. Nah, Siap. waktu acara itu dari Ngawi ngirim berapa orang sih Pak? Gini, kita kemarin kan memang sudah dipilih ya, jadi sudah kita nominasi yang per kabupaten. Itu sudah ada nominasinya. Kita ada beberapa kelompok tani yang mana itu pertama sudah ada seleksi di Ngawi sendiri. Nah, kita Ngawi mengirim Mbak Rini, dan dia duta dari Kabupaten Ngawi. Di sana itu juga dinilai antar kabupaten gitu ya Mbak ya. Betul sekali. Gitu. Jadi kita dinilai, alhamdulillah lah kita nomor 2. Kalau nggak salah nomor 1 Batu ya tuh ya. Batu. Batu. Terbaik Iya. kedua. Yeay, selamat dulu dong buat hari ini. Petani milenial Cepokong Ngerambi. Iya. Namanya apa tadi? Kelompok tani. Kelompok taninya Tani Manunggal. Tani Manunggal. Lalu kooperasinya bernama Koperasi Cemoro. Koperasi Cemoro. Iya. Oke. Jadi produk yang dihasilkan kami merek Cemoro semua. Cemoro semuanya. Iya. Oke. Ini nggak ada yang dibawa ya, mumpung maksudnya nih di dapur tuh kok ada kosong gitu, ada beras kosong, ada Dia maksudnya tomat, ada apa. saya Maksudnya kan beli. Maksudnya oh kalau tuku. Oke. Kirim aja. Oh iya. Nah, ya toh. Wis sing diingin, Mbak. Bakul sak ubengan kan tak kabeh musuh iki. Oke, kita Kalau break. pagi ada di depan dinas kakak, Oh, cek itu. aja. Oh besok ya Pak ya. Besok. Jumpa Sarah. Jumpa Sarah namanya. Namanya apa Bapak? Jumpa Sarah. Jumpa Sarah, ada kepanjangan? Jumpa Sarah Jumat pagi gelar makan murah. Nah. Saat pagi gelar pasar. Saat pagi gelar Itu yang pasar. pakai
baju abu-abu dapat hadiah nanti ya Bu. Dari dompetnya Pak Pardi ya. Oke. Oke, baik. Besok kita ketemu lagi Ya, Bu. setiap hari Aduh, Jumat oke. di depan kantor itu. Itu ya. setiap hari Jumat. Ikut ya nanti ya? Loh, saya tiap Jumat ke situ, Ibu. Iya. Oh, enggak pernah antri. Saya lewat belakang. Loh, Ada orang dalam ya, Bu? aku tuku. iya. Soalnya mesti teh. Oke, kita kayaknya break dulu. Break dulu. Setelah yang satu ini. Yeay. Selanjutnya diberikan kepada Bupati Ngawi dengan inovasi membangun sistem agribisnis pangan hulu hilir. Selanjutnya penghargaan Duta Petani Andalan. Terbaik kedua diberikan kepada Listio Rini FM dari Kabupaten Ngawi. Wah, itu tadi. Wow. Tegang ya Pak ya waktu di sana tuh? Atau memang ini Pak, udah feeling Pak kayaknya Kabupaten Ngawi nih gitu. Ya, jadi gini ya. Mhm. Kalau kita di Ngawi berbicara masalah pertanian. Mhm. Ini saya cerita secara umum dulu ya. Di Ngawi ini alhamdulillah pertanian kita ini istilahnya dilirik gitu. Jadi kita alhamdulillah lah banyak prestasi yang ada di Kabupaten Ngawi masalah pertanian. Misalnya gini, kalau di Kabupaten Ngawi ini kita itu penghasil padi nomor 2 Jawa Timur. Kan gitu. Ya. Padi kita penghasil kita sekitar 850.000 ton tiap Per tahunnya. tahun. Gitu. Nah, kenapa kok nomor 2? Sebenarnya kita tuh luas lahan nomor 5 Jawa Timur. Luas lahan nomor 5, tapi tapi bisa penghasilnya nomor 2. Hasilnya di Jawa karena gini, di Ngawi ini dengan beberapa bupati kita itu adalah dengan adanya apa itu listrik masuk sawah, Elfarm. Itu kenapa? Dengan adanya Elfarm itu indeks tanaman kita itu 2,9, hampir 3. Dan gitu. Jadi kita luas lahannya nomor 5, tapi kita bisa nomor 2. Kita biasanya kan dengan Lamongan, karena Lamongan itu luas lahannya 2 kali lipat dari kita. Oh, yang nomor Ya, 1 saja itu pasti Lamongan. Dengan program Elfarm ini, dengan kita bisa menanam 3 kali itu, jadi kita insya Allah masalah irigasi, terutama masalah air itu tidak ada masalah. Makanya kemarin ini dalam rangka El Nino itu ya, kita menghadapi El Nino ini, kalau daerah lain itu El Nino sudah nggak bisa nanam apa-apa. Nah, tapi Ngawi masih Bisa. menanam. Terbukti ini musim panen ini ya, musim panen kan gitu. Makanya tadi di Ngawi itu dengan produksi seperti itu 850.000 ton itu yang dibutuhkan di Ngawi itu sekitar 20% yang untuk konsumsi. Nah, 20% dari hasil itu. Jadi lainnya kan pasti sebagai swasembada pangan kita menyumbang khususnya di Provinsi Jawa Timur dan hukumnya di nasional kan gitu. Nah, makanya itu di Ngawi ini kami membentuk koperasi, istilah korporasi yaitu mata seperti Mbak Rini ini kita ada 4 sampai 5 ya. Itu koperasi yang ada di Gerih, terus koperasi ini Tani Ngawi Mandiri dan Mbak Rini, dan tambah 1 koperasi milenial. Nah, ini apa? Ini gini. Jadi kami mengharapkan di Kabupaten Ngawi ini petani itu tidak hanya menjual gabah. Oke. Nah, jadi nanti biar mendapat nilai tambah daripada hasil pertanian itu. Jadi seperti Mbak ini kan sudah menjual beras kan gitu deh. Jadi dari 4 koperasi tadi dia istilahnya dari kelompok tani hasilnya dipool di situ, diproses dan menjualnya berupa beras. Dan kami di dinas ini sudah memfasilitasi di antara 5 dan 4 koperasi ini kita sudah ada, kita masih pergudangan, RMU, dryer gitu. Jadi mereka bisa, alhamdulillah lah. Ini yang berjalan ini 4 ini bisa berjalan. Kan gitu. Harapan kami nanti semua kelompok tani seperti ini. Akan tetapi memang ini yang kebanyakan yang bisa berjalan adalah teman-teman koperasi milenial. Kan kita tahu ya kalau koperasi milenial pasti istilahnya melek IT kan gitu. Betul. Kalau koperasi yang tua-tua seperti itu kan pasti kan ibaratnya konvensional. wis ngene iki wae kan gitu.
Ya kan gitu ya. Ini segini kayak cukup kan gitu. Waktu pemilihan kan enggak kan gitu. Memang kami ini di Kabupaten Ngawi petani milenial sekitar ada 1.500-an orang. Oke. Ya kan? Iya, Pak. Sebentar Pak, sebentar. Ini ngomong-ngomong kalau yang namanya petani milenial itu sebagai orang awam ini, yang dinilai milenial ini apanya sih? Orangnya yang masih kaum milenial atau pengerjaannya, produksinya atau prosesnya pakai sistem modernisasi atau gimana? Sebetulnya sebutan petani milenial itu kayak gimana? Nah, gini, untuk petani milenial ini pertama dari segi umur juga bisa. Di umur Jadi di bawah usia 40. 40. Kalau di atas 40, mungkin seperti saya ini sudah petani manula. Oh, lagi kan gitu. Cita-cita mau jadi petani. Jangan diam dulu, saya itu walaupun padinya, saya juga petani. Loh iya, boleh dibuktikan, saya juga petani. Ada berapa hektar Pak sudah? Ya ada lah. Kalau kan gitu. Saya juga nanam padi, juga saya ngerti kan. Boleh dibuktikan. Nah jadi gitu. Tapi saya termasuk petani manula, bukan Manula. Mbak Rini kan milenial kan gitu. Iya. Jadi gitu, jadi segi umur. Segi umur, terus Segi penanganan. Sekarang sudah modernisasi daripada pertanian itu kan gitu. Sekarang gini, misalnya pada waktu kita dari olahan tanah sudah pakai traktor, ya toh. Traktor roda 4. Roda 4. Kita mau nanam sudah pakai transplanter kan gitu. Itu petani milenial kita. Alhamdulillah karena teman-teman petani milenial ini kan istilah mulai IT kan gitu. Jadi lebih jangkauannya lebih luas, lebih jauh kan gitu. Oke. Yuk Renata, Nah, Pak, bergeser ke Pak Bejo. Tapi aku penasaran dulu nih. Apa Tadi nih? sempat menyebut beras, Ya. nggak hanya beras dan lain-lain. Ya betul. Apakah di beliau petani-petani milenial itu juga berinovasi ke benih gitu misalnya? Berinovasi apa tidak? Iya. Dan ini kebetulan di depan kita Betul. udah ada benih dari salah satu Koperasi kita. Iya. Nah, ini jenisnya apa tadi ya, Pak? Impari 47 kalau nggak salah. Iya. Nah, ini mungkin ada keunggulannya apa? Bagaimana Pak mungkin Pak? Oke. Bagi Perso. Jadi gini, untuk benih ini memang kami di Ngawi ini sudah banyak penangkar benih. Di penangkar benih kami juga mendorong ini teman-teman untuk koperasi yang ini yang sudah berjalan adalah koperasi tani mandiri ini. Mereka kemarin sudah ada izin sebagai penangkar benih. Memang kita dorong untuk masalah benih. Karena apa? Karena gini, utama untuk ketahanan pangan, untuk kebersihan itu benih itu juga sangat penting. Kalau benihnya kurang bagus kan hasil juga kurang baik. Kalau seperti 47 ini juga bagus ini, nanti hasilnya bagus. Memang kemarin kalau di kita petani kita ini kebanyakan memang sekarang ini senangnya Impari 32. Nanti memang kami mengharapkan jangan ke Impari 32 dulu saja, bisa ke Impari 47 dan sebagainya. Insya Allah hasilnya ini sudah bagus kalau Impari 47 ini. Jadi ada penangkaran. Iya. Ini baru dengar ini Renata penangkaran benih penangkaran benih. tadi. Nah, langsung kita beralih ini yang lain daripada yang lain ya Pak ya. Tadi kita udah banyak ngobrol soal yang namanya padi, Gabah. Sekarang pangan. Iya. Nah, sekarang ini yang Renata juga heran nih. Kalau mungkin sedikit kalau kopi atau apa nih ada gitu lah ya di Asfi. Nah, ini sekarang apa namanya? Kakao. Oh, beliau Pak Bejo Rahmat tadi loh. Ternyata petani kakao. Di Ngawi ada. Banyak. Bayangkan baru tahu. Enak Renata, coklat Pak ya ning Ada Ngawi. coklat. Berarti belum tahu ya, kalau di Ngawi ada kakao. Ada coklat di Ngawi. Waduh, Pak bisa diceritakan nih Coklat. Pak Bejo nih. Monggo. Terima kasih. Kelompok Tani Makmur berdiri tahun 2007. Beranggotakan 30 anggota aktif dan 46 anggota non-aktif. Kegiatan kelompok tani saat ini untuk harian, karena ada harian, ada bulan. Untuk harian kegiatan kesibukan kelompok Tani Makmur itu pembuatan pupuk vokasi, fermentasi. Terus penyaluran pupuk bersubsidi, itu juga ditangani kelompok tani. Terus juga ada peternak dan lain-lain, banyak sekali kegiatannya. Terus saat ini karena ini musim penghujan sudah datang, ini kegiatannya disibukkan dengan penanaman bibit kakao. Penanaman bibit kakao. Ya, bantuan dari Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur. Ya,
harga yang diajukan lewat Dinas Perkebunan Kabupaten Ngawi. Alhamdulillah untuk Karangrejo dapat 2 kelompok. Itu 2 kelompok itu 8.000. Untuk Ngawi jumlah sekitar 20.000 batang. Untuk yang di desa saya itu ada 8.000, yang lainnya Kecamatan Jogorogo dan Merambi. Terus kegiatan bulanan pertemuan rutin setiap tanggal 20 malam 21, karena kalau petani kalau siang nggak mungkin, jadi pertemuan rutinnya tanggal 20 malam 21. Di situ kegiatannya antara lain simpan pinjam dan juga musyawarah sebulan yang telah dilalui ada masalah apa, dan juga sosialisasi tentang yang sering kita sosialisasikan tentang pupuk bersubsidi. Karena subsidi dari pemerintah itu terbatas untuk mencukupi kebutuhan pupuk bersubsidi. Kelompok tani makmur saat ini dan juga udah lama itu membuat POC dan juga pestisida nabati untuk mencukupi kebutuhan pupuk. Dan juga kelompok tani makmur itu banyak sekali, ada juga kelompok ternak kelinci. Iya. Oh, kamu ya ada cerita kelinci. Mainan kelinci bareng. Oh gitu. Oke. Tapi bukan kelinci ucul ya. Bukan, itu lagu Pak. Sukanya itu Pak lagu. Begitu Pak. Kelinci. Keunggulan dari ternak kelinci ini selain dipasarkannya gampang, juga urinnya itu sangat bermanfaat buat petani. Urinnya kita fermentasi buat POC, itu di antara urin-urin hewan yang lain yang nomor 1 adalah urin kelinci. Pak cut sebentar Pak. Gampang ya. Urin kelinci itu ngambilnya piye? Nah, ini Tidak sekantong kali Pak. Ya, Bilang mau ke Atau mau pipis Pak, udah kasih kantong gitu, mungkin begitu. ya. tak cut saya jajal. Aku penasaran urin kelinci prosesnya kayak gimana tuh Pak? Ngambilnya Pak? Apapun kalau belum mengetahui ilmunya emang bertanya-tanya. Iya, betul. Bisa gitu loh. Nah, Kok betul. bisa? Tapi setelah kita mempunyai ilmunya, urin kelinci itu kan kandangnya disekat-sekat antara 60 cm kali 40. Nggih. Nah, di bawahnya itu ada talangnya ya. Talangnya. Oh. Jadi sampai tingkat 3 pun bisa. Nah, di bawahnya ada karpet, lalu dikasih paralon, lalu dijatuhkan ke tingkat yang kedua. Yang terakhir yang bawah, terus kita kasih bikin ya kasih jerigen atau yang lain. Oh. Harus miring berarti Pak? Iya, agak Biar miring krucuk-krucuk sedikit. gitu Iya. Oh krucuk sih, soalnya kan gitu ya. kelinci kan kecil tuh. Nek kerucuk-kerucuk luwe. Oh gitu ya? Untuk cara mengumpulin urin kelinci ya seperti itu. Oh begitu. Karena urin sapi juga bisa. Cuma kalau urin sapi itu waktunya harus Pas. teratur. Jadi saya juga ada ternak sapi perah. Itu saya juga pesen saat ini besok Pak Kadin saya Kapotan Karangrejo itu mau bikin pestisida Hayati. Besok pagi di kantor desa. Nah, yang kebetulan disuruh cari bahan urin saya. Untuk urin sapi itu dari kandang itu ada saluran paralon. Ngambilnya itu harus di atas jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Soalnya kalau di bawah jam 9 tuh waktu habis dimandikan tapi itu masih ada mengandung air. Kalau jam 9 sampai jam 3 itu udah lepas dari air khusus urin. Jadi kita 100 liter buat besok praktek itu cuma membutuhkan waktu 2 hari. Itu kapasitas 6 sapi. Oke, keren sekali. Jadi beliau itu adalah ketua Poktan mana tadi Pak? Tani Makmur Kendal. Tani Karangrejo. Makmur Kendal juga saat ini sedang mendapatkan mencoba ini ya Pak, menanam kakao tadi. Iya. Udah berhasil atau sudah bagaimana ini Pak, perjalanannya sampai mana nih terkait kakao ini karena ya di Ngawi ada kakao itu sedikit ini sih Renata juga. Sudah pernah menanam sebelumnya? Tentu sudah dong. Udah. Pemasaran Ini. atau apa nih? Untuk kakao saat ini sebenarnya udah lama. Memang yang ada di daerah atas, dari Kecamatan Kendal, Jogorogo, Ngerambi sini. Jadi
Jadi mungkin kalau Mbak sama saya nggak tahu, mungkin nggak tahu sana Pak Iya. Adi ya. Oh, iya, Nggak iya. tahu Pak daerah atas. Iya. Saya belum pernah diajak Pak Pardi terus terang. Ah. Kakao Nah, tokolat loh. Pohonnya. sebenarnya sangat potensi di daerah atas karena di ketinggian 600 DJL itu sangat cocok untuk kakao, dan tanaman yang di Desa Karangrejo di kelompok tani saya khususnya itu yang saat ini masih produksi itu sekitar 3 hektar. Kalau sekitar tahun 2015 itu banyak sekali, karena tahun 2010 kalau nggak salah itu bantuan dari dinas itu banyak sekali, dan tahun 2015 karena terkendala dengan harga belum ada penampungnya, cuma terfokus sama tengkulak sama yang diatur atau kembali ini, karena petani harganya rendah akhirnya semua hampir 70% ditebang. Ya, tapi setelah alhamdulillah 2 tahun terakhir dibentuk asosiasi petani kakao Kabupaten Ngawi, dan saya salah satunya salah satu pengurusnya. Mulai saat itu sekitar 2021 harga kakao tidak bisa turun, bahkan saat ini melonjak terus. Jadi tengkulak tidak bisa memainkan harga. Jadi pengurus APKAI, Asosiasi Petani Kakao Kabupaten Ngawi itu ada 4 kecamatan atas, ada Pak Adi ya, Iya. dari Kendal, dari Jogorogo, Merambi sini ada. Jadi kalau harga diturunkan sama tengkulak, otomatis petani setornya ke kita. Bahkan untuk mengangkat nama Kabupaten Ngawi tentang kakao, asosiasi saya termasuk yang bagian pengepul atas nama asosiasi. Dari tengkulak pun kita ambil kemarin. Dan tengkulak kalau di sini kan yang besar kan Bulastri ya. Jogorogo itu saat tahun kemarin kita ambil Pak. Kita ambil supaya harganya terjaga. Jadi petani kakao semangat lagi nanam dan memelihara lagi. Oke. Tapi dapat penghargaan juga nih. Heeh. Cerita dong Pak, apa itu? Ya, alhamdulillah waktu kalau nggak salah bulan April itu dari Dinas Perkebunan Kabupaten Ngawi, kelompok tani makmur diajukan lomba. Dan waktu yang sangat mepet karena lomba itu membutuhkan persiapan, tapi ya karena tani makmur sudah terbiasa dengan persiapan, kegiatan semua ada. Jadi yang pertama adalah otomatis antar lomba itu administrasi harus baik. Nah, terus lahan harus ada, dan di situ mungkin masa administrasi kita bagus, terus kegiatan kelompok itu semua berjalan bagus, kegiatan rutin ada. Terus saya termasuk alhamdulillah juga pengurus asosiasi. Di situ dari tim penilai mungkin ada nilai lebih, dan saya juga ada penemuan baru dari saya. Dari kelompok tani makmur itu penemuan tentang pengendalian hama bajing. Namanya bajing. Yang suka makan itu ya Pak? Itu kan yang ada suka lompat. penemuan manual Pak Kadin. Tapi bukan dikasih ya. Makanya itu nggak bisa kalau yang suka lompat. Bajing tapi dikasih kayak Jangan, nggak boleh Bapak. Ya, nggak perlu itu. Pak, kenapa mengganggu ya? Itu kasihan, hanya lompat aja. Kalau cuma lompat ya boleh, tapi makannya itu. Suka makan juga. Tapi Oke. setelah kita terapkan Pak Kadin, Iya. pengendalian hama bajing yang saya terapkan itu adalah barang bekas, tapi manfaat. Ternyata saat ini musim durian ya. Musim durian itu bisa menekan 80%. Durian yang biasanya setiap pohonnya itu hampir mungkin 50% dimakan bajing, sekarang cuma 1-2. Dengan suara berising, karena bajing itu takutnya sama suara. Oh, tak kirain takut ceglokan durian, Pak. Bajingnya akhirnya ngalih ya toh. Mau supaya musim durian ngalih ya ngono. Itu sih pakai tadi. Renata baru ingat ya, ternyata Pak ini disclaimer nih, ternyata tadi salah, bukan kopi Mas Renata tuh yang cengkeh, yang adanya bisa di Ngawi kan cengkeh ya Pak Cengkeh ya? juga ada, Ya, cengkeh ada memang banyak. Ada ya Pak ya, itu namanya Apti apa kok Renata tadi Asfi, sorry salah. Apti ya cengkeh, ternyata kakao juga sudah ada asosiasinya gitu. Oh wow. Oke. Yang api itu tembakau. Tembakau, ini kocok
tembakau. Bukan cengkeh, Oh, tembakau. Oke, kita break dulu setelah dulu deh. yang satu ini. Dari oleh dan untukmu Ngawi, satu rasa satu hati, wujudkan semua mimpi-mimpimu di sini di kota ini, di sini di kota ini, di sini di kota Ngawi. Iya, balik lagi nih. Balik dari mana Ibu? Kita masih di kita masih di Ngawi Inspirasi Jalan-Jalan. Oke. Coba nih viewer hari ini Edna juga dengan narasumber-narasumber kita yang keren-keren banget hari ini gitu ya. Di sesi-sesi akhir nih. Yap. Nah, ini Ya. kita mau menanyakan ya tentang harapan, Betul. tentang kedepannya ya dari Oke. Dinas Ketahanan Pangan dan Ya, Pertanian ya. Ngawi itu seperti apa? Oke, dari Pak Pardi sendiri terkait tentang kedepannya, Iya. kelompok tani, terus prosesnya, dan juga mungkin tadi disebutin juga dari koperasinya, Iya. terus penjualannya, marketingnya, harapannya dari Bapak itu seperti apa, dan juga peranan dari pemerintah sendiri kepada kelompok tani Oke. pripun. Oke, jadi gini, kita di Kabupaten Ngawi ini kalau nggak salah ada 1.200 lebih kelompok tani. Harapan kami kelompok tani lainnya itu ya meniru seperti Mbak Rini, Pak Bejo seperti itu. Memang ini kami sampaikan ya, kita di Kabupaten Ngawi ini yang paling menonjol adalah masalah padi. Tapi juga kita membina juga masalah perkebunan dan hortikultura. Kalau berbeda berada di dataran yang tinggi di 4 kecamatan tadi, di Siling, Rambin, Jogorogo, dan Kendal. Di sana ada tanaman kopi, kakao, ada cengkeh juga ada, dan mungkin cabai, nah dan sebagainya itu. Seperti Mbak ini sekarang bakalnya cabai ini, kan gitu. Iya. Awal cabai, mulanya. ya, jadi gitu. Pedes Mbak ya. Iya. Tapi orangnya manis, alhamdulillah. Jadi gitu. Jadi kan gini, program Opati ini adalah pertanian ramah lingkungan berkelanjutan. Tadi Pak Bejo menceritakan mau membuat POC, membuat mall, membuat lokasi dan sebagainya. Itu gini, memang kami kerjasama dengan DPMDes, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, di mana Pak Bupati itu di dana desa itu dianggarkan untuk pelatihan semua kelompok tani ada di desa itu untuk pembuatan mall, POC maupun vokasi, yaitu untuk menuju ke pertanian ramah lingkungan berkelanjutan, namanya PRLB kan gitu. Ya. Alhamdulillah pada saat ini kita yang PRLB itu sudah ada sekitar 8.500 hektar. Oke, PRLB. dari PRLB itu pertanian yang sudah menggunakan perpaduan antara kimia dan organik. Nah, dari 50.715 hektar. Nah, sudah ada Berarti- 8.000 ya, petani sekitar ya? baru 15% lah. 15%. Ya. Oke. Kalau organik, organik itu yang katakan organik itu adalah suatu pertanian yang sudah ada sertifikasi. Iya. Nah, sertifikasi itu kita ada 35 hektar. Nah, itu sudah ada sertifikasi memang organik. Nah, kami mengharapkan memang karena gini, terus terang tadi udah ngomong bersama pupuk subsidi, memang pupuk subsidi itu kalau langka tidak, tapi kalau kurang jelas. Kurang jelas. Kurang jelas, Nah, langka bukan ya? karena subsidi, karena gini, pemerintah itu sebenarnya harus mencukupi 25 juta ton pupuk. Nah, subsidi ya nih ya, subsidi. Iya, ha. Tetapi pemerintah itu hanya mampunya ada 90 juta ton. 9 juta ton. Jadi hanya berapa persennya kan gitu ya. Pasti kurang gitu. Nah, Ngawi untuk inovasi kekurangan pupuk ini, Pak Bupati mengharapkan ke pertanian ramah lingkungan berkelanjutan tadi. Yeah. Perpaduan antara kimia dan Organik. Ya nanti lama-lama mungkin 5 tahun atau berapa tahun nanti menuju ke organik. Nah, walaupun ini dari 8.500 ini sudah ada yang organik. Tapi kalau kita ngomong organik kan harus ada sertifikat. Itu. ya. Nah, makanya itu. Oke Bapak, mohon maaf, 85% yang belum nih ya. Kendalanya apa sih Pak? Gini, masalah memang untuk ini tahun lingkungan ya. Ya, Untuk PRLB-nya sendiri. merubah mindset itu memang agak sulit. Petani kita biasanya sambatnya gini, aduh Pak, saya kalau nyemprot boyok saya sakit. Nah, ya kan? Pak, saya kalau bawa
bogasi, kotoran ayam, kotoran kambing sebenarnya ke tengah sawah berat. Sebenarnya memang gini, kalau kita ini nyuwun sewu ya, nanti kalau kita terus-teruskan produk kita akan menurun karena tanah kita tuh sudah rusak. Nah, kita sekarang ini memperbaiki tanah dulu kan gitu, memperbaiki tanah dulu nanti untuk mempertahankan produksi kita kan gitu. Nah, kita sudah kerjasama dengan UNS untuk meneliti tanah kita yang di Ngawi memang sudah rusak. Karena apa? Karena petani kita itu dalam pemupukan itu terlalu berlebih, itu 7 kuintal sampai 1 ton. Ben dan cepet mateng, Pak. Nah, itu bener itu. Bener tuh. Iya, makanya itu. Hasilnya. Dan sebenarnya itu kalau semakin dipupuk nggak semakin banyak, malah semakin berkurang. Kelihatannya hijau bagus tapi beratnya kan nggak ada. Nah, istilahnya wong Jawa itu keropok. Kopong. Kopong gitu. Jadi harapan kami dari kelompok-kelompok tani ini bisa menangani dari hulu sampai hilir. Oke. Seperti Mbak Rini inilah, produksi kita ada 850 ribu ton. Kalau semua kelompok tani bisa menangani seperti Mbak Rini, kan waduh top markotot. Oke. Iyalah. Cuma kita yang sudah berjalan ini ada 5 koperasi ini. Makanya memang istilahnya kita membentuk koperasi gitu ya ini ya. Koperasi untuk penanganan pasca panen ini sehingga petani itu ada nilai tambah tadi. Itu harapan saya. Memang kami dengan kelompok tamu ini pembinaan tetap kita alhamdulillah kita fasilitasi banyak yang untuk kelompok tani banyak apa yang dibutuhkan insya Allah kalau kita bisa memfasilitasi kita fasilitasi kan gitu. Jadi tadi program Pak pesan saya tadi kami sama teman-teman petani ayo mulai ke pertanian ramah berkelanjutan. PRLP. Itu harapan kami itu. Harapannya. Oke. Dari Mbak Rini sebagai pelaku yang ada di lapangan sendiri, harapannya atau keinginannya apa sih sama Dinas Pertanian khususnya dan juga umumnya ada untuk dari pemerintah Kabupaten Ngawi. Pengen opo, Mbak? Nah, saya jadi singkat deh. Coba harapannya kayak gimana? Dinas Pertanian, Pak Pardi, saya ngucapin terima kasih sekali. Kalau nggak ada Dinas Pertanian, Koperasi Cemoro nggak ada, Mas. Oh gitu. Koperasi Cemoro ini berawal dari pembinaan Dinas Pertanian tentang kelembagaan ekonomi petani. Dari program IPDMIP Dinas Pertanian ya Pak Parti. Di situ kami realisasikan betul, kami garap betul sampai sekarang, sampai berdiri sampai sekarang ini, dan kami terima kasih Pak Parti karena Dinas ada Koperasi Cemoro. Selanjutnya, karena ditanya mau apa? Nah, kembangannya suwe, Mbak. Dinaikin dulu. Bahkan RMU kami, rice milling unit kami juga dari Dinas. Diberikan apa disewakan? Diberikan, alhamdulillah. Matur nuwun Pak Parti. Kurang, Mbak? Masih kurang. Siap nanti. Kurang dryer sama pengering cabai. Karena produksi cabai di koperasi itu Pak, kalau lagi panen raya sehari bisa 5 ton. Cabai merah besar. Sehari? Betul. Kalau harga jatuh, pikiran kami ini ya pihak koperasi pengennya kita tetap beli dari petani. Kita kolek jadi satu, kita keringkan, kita jual saat harga cabai basah meroket. Karena harga cabai kering juga meroket. Oh begitu. Karena kami butuh pengering. Seperti itu. Pak Pardi, maafun Kesempatan nonyo. Terus ada lagi? Dryer padi kami masih pakai manual. Pengering matahari. Dan itu kos tenaga kerjanya juga lumayan kroso ya Pak ya. Oh gitu. Apalagi musim hujan kayak gini. Mungkin bisa saya bantu hair dryernya Vivi mungkin bisa. Beda ya itu hair. Dan emang kayak hair dryer? Dryer. Oh dryer. Kayak hair dryer. Itu pengering padi Bapak. Oke. Itu. Lalu secara spesifik lagi ya, harapan saya sebagai ketua Koperasi Cemoro dan saya bangga sebelumnya ya, saya ingin mengucapkan bangga sekali bisa berdedikasi untuk pertanian Ngawi. Kolaborasi sama Dinas, Pak Parti dan tim sampai bisa mendapatkan award Duta Petani Andalan, itu juga luar biasa effortnya Dinas. Ibu Nina khususnya, Pak Parti. Bu Nina yang mana bisa disebut? Tadi. Oh iya. Ada di belakang layar. Itu juga kolaborasi dari Dinas yang luar biasa. SDM betul-betul saya dipandu sama Bu Nina.
Itu saya terima kasih. Kalau untuk pemasaran, saya itu punya angan-angan Mas. Gimana? Setiap Alfamart, Indomart atau Retail ya, retail itu, Bu ya ada produknya pertanian di situ, dikasih satu rak gitu ya Pak Parti ya. Beras dari Poktan di Ngawi. Itu sama kayak di Jombang itu kayak gitu Mas. Jadi ada satu rak khusus memang itu untuk UMKM lokal. Selain UMKM ya harapan saya itu kalau ini ada beras-berasnya punyanya Poktan Ngawi, ada di semua Alfamart Indomart Kabupaten Ngawi kan keren. Ya, kemarin di kabupaten sebelah ya itu udah masuk ya yang UMKM Ceripeng sing diingin tak pangan ya. Apa sih namanya itu kemarin? Sermiar apa itu juga udah masuk. Pak Gerobak mungkin ya. Nggak tahu. Ini Brodi ya, Brodi. Ya semacam itu, jangan UKM. Kalau UKM kan udah keren ya, bisa tampil. Kalau produk pertanian ikut tampil juga kan lebih keren lagi. Cuman kayaknya kemarin dikasih space ya untuk apa? Ada toko tani milenial ya Pak? Ya, kita betul. Itu? Paron kalau tidak salah. Iya Paron. Sudah masuk di situ? Iya, Mbak, ya. Kurang tempatnya Kalau atau? itu kan sayur mayur, dia fokusnya sayur mayur ya Pak Parti, sayur mayur buah, punyanya teman-teman petani milenial juga. Seperti itu. Berarti nggak ada di situ ya? Enggak, ini kurang tempat yang benih mungkin ya, benih terus apa lagi? Beras. Iya, beras itu. Beras bisa masuk ke Jumpasara mungkin? Jumbasara sudah. Sudah. Oh, sudah. Produknya Cemoro yang paling best seller. Oke, terima kasih. Besok langsung nemuin, Pak. I see. Sama apa lagi ya Mbak ya biasanya? Saya tak langsung ke jenis. Selain beras tuh ada kacang, ada cabai sebetulnya. Bumbu dapurmu lisen sih, sing entek apa? Apa yang habis gitu Oke, ya. lanjut Pak Bejo, Bapak harapannya untuk dinas dan juga pemerintah Kabupaten Ngawi, terutamanya. Yang pertama harapan saya ke petani dulu. Ya. Jadi jangan takut menanam kakao. Terus tentunya untuk daerah atas ya khususnya, karena harga kakao insya Allah akan selalu tinggi. Amin. Amin Kak. Asosiasi Petani Kakao Kabupaten Ngawi terbentuk, insya Allah harganya akan stabil kisaran 30 sampai 40 ribu. Apa Ki? Ribu? Ya. Jadi untuk petani kakao yang ada di daerah atas, tolong silakan mulai saat ini menanam lagi, jangan ditebang lagi, karena untuk mengangkat nama baik Kabupaten Ngawi dengan tercapainya penghargaan juara 2 tingkat provinsi, semoga bisa memotivasi para petani kakao yang ada di daerah atas, terutama daerah Kecamatan Kendal, Kecamatan Jogorogo, Ngerambe dan sini. Terus untuk pemasaran jangan takut. Jadi kalau ada harga menurun silahkan menghubungi asosiasi dan saya sendiri termasuk pengurusnya. Jadi insya Allah harganya tetap stabil. Jadi kalau harga turun itu mungkin ada permainan pasar. Sesaat aja. Yang kedua harapan saya dari Bapak Dinas, dari Dinas Perkebunan Pertanian Kabupaten Ngawi, karena saat ini kelompok tani kami mendapatkan bantuan bibit kakao, ya harapannya nanti ada bantuan pupuk, NPK, biasa NPK. Terus karena saya termasuk asosiasi ini dari penanaman sampai panen itu sudah mulai semuanya. Saat ini ada rencana untuk pembuatan bubuk. Tapi untuk saat ini terkendala masalah pemerasan minyak. Alat Ya, untuk jadi memisahkan harapan dari dinas bantuan pemeras minyak kakao sama untuk giling. Sudah ada yang mencatat Pak? Sudah ada yang mencatat. Dicatat nih. Sudah hafal. Sudah hafal. Yang di list ya Oke. Pak? Oke, terakhir dari Pak Pardi sendiri untuk Itu masih satu, Mbak. Oh, masih satu. masih. Oke, lanjut lagi. Harapan saya untuk pemerintah daerah, Pak Bupati ya. Soalnya saya agak ngomong Pak Bupati karena saya juga relawannya juga. Pertama ya, saya juga relawan di Kecamatan Kendal. Jadi harapan saya sebagai ketua kelompok tani, karena kelompok tani itu ketuanya semuanya sukarelawan. Jadi pergi kemanapun itu memang nggak ada anggaran dari. Iya, karena sukar tadi ya, Pak. Ya, sukarelawan. Oleh karena juga punya harapan dari pemerintah daerah, semoga nanti ada perhatian khusus. Jadi kedepannya
ya minimal ada tunjangan 1 tahun sekali lah. Lah, iki. Itu kan harapan. Saya juga mau, Pak. Telat wis barang mau. Tinggalnya ketua RT Pak Kadi. Iya. Ketua RT aja yang Udah, cuma mengurusi 1 RT itu ada tunjangan per tahun. Sedangkan kelompok tani itu Belum ada. minimal 1 Iya. dusun. Iya. Dari mulai sosialisasi apapun itu yang bekerja itu ketua kelompok dan pengurusnya. Iya, Tapi iya, saat iya. ini belum ada perhatian sampai ke situ. Iya, iya, Semoga iya. kedepannya ada. Terima Amin, kasih. amin, Oh, amin. perlu duduk bersama, Iya. minum es coklat tadi, es coklatnya Coklat kalau udah tadi. jadi bubuk ya Pak. Iya. Anu Rena mau coba ya? Siap, Bapak. betul. Oh, kita mau coba ya. Kak kowe tok ae wis. Wis suwun. Coklatnya harus enak ya Pak. Iya. Itu bisa jadi susu, dicampur susu enak juga. sama Heeh. itu. Iya Bi, nggak apa-apa ya Pak. Iya. Oke, dari Pak Pardi selaku Kepala Dinas, harapannya untuk petani milenial dan juga petani seluruhnya yang ada di Kabupaten Ngawi apa? Oke, Monggo. gini harapan kami semua petani baik milenial maupun petani yang udah yang nggak milenial tapi udah manula ibaratnya. Ya semua petani lah, semua petani mari kita ke PRL karena kita adalah untuk memperbaiki tanah dulu. Mari kita perbaiki. Kalau nggak kita perbaiki, insya Allah nanti produksinya akan menurun kita. Nah, itu perbaiki. Dan saya terima kasih atas kerjasama selama ini. Dinas Pertanian nggak ada apa-apanya kalau tidak kerjasama dengan kelompok tani ini, kan gitu. Karena para pelakunya adalah kelompok tani. Memang tadi benar Pak Bejo tadi tua kelompok tani itu tidak ada apa-apanya. Ya semoga lah nanti dicoba Pak Bejo ya. Semoga berhasil. Coba nanti. Dicoba nanti ya, seperti apa ya. Memang benar tuh. Jadi sebagai ujung tombak di lapangan itu kalau kami pertama penyuluh yang kedua ada kelompok tani ini Ya, kan, betul. kelompok tani dan oh ya kita juga ada P4S kita ada 10 P4S itu adalah untuk pelatihan swadaya petani pedesaan mandiri. Nah itu juga kami mengharapkan semuanya terima kasih semua kita bersinergi untuk memajukan petani Kabupaten Ngawi. Alhamdulillah petani di Kabupaten Ngawi ibaratnya ya termasuk baik kan gitu. Iya. Harapan kami kita tetap bersama-sama untuk memajukan petani Ngawi dan untuk kesejahteraan petani. Iya, Satu lagi Pak Kadin, mohon maaf tadi ada yang lupa. Untuk pembuatan pupuk vokasi. Nah, untuk saat ini sebenarnya udah lama kelompok tani saya itu siupnya udah ada. Oke. Tapi untuk akhir-akhir ini ada kendala tentang izin edar. Oke, ya. Tolong dibantu Oke. gimana caranya supaya kita produksinya terus Oke. berjalan dan mendapatkan izin edar seperti yang disampaikan teman saya waktu rapat koordinasi Oke. tentang apa ya? Izin. Ya, tentang izin itu. perizinan. Perizinan. Ya, Oke. Surat izin udah ada, cuma izin edar yang belum. Iya. Mungkin insya Allah nanti kita bisa disampaikan ke Pak Toto mungkin ya. Oke. Enggak, itu perizinan ke kementerian. Oh, tetap kementerian. Kita siapkan, insya Allah tahun depan kita memang menganggarkan untuk perizinan ini. Oke. Karena sudah petani kita, kelompok tani kita sudah membuat pupuk, tetapi memang belum ada izinnya. Harus batas Ditunggu siup. tahun Ya, depan, Bapak ya. sudah Insya diakomodir Allah, sama insya Pak Allah. Pardi. Doakan saja Pak Pardi tidak pindah. Dan sehat selalu. Amin. Oke, akhirnya udah sore mau Sore hujan. banget ya. Di Ngawi Inspirasi Jalan-Jalan kayaknya udah waktunya kita kelarin. Mm-mm. Ada pantun mungkin? Enggak. Waduh, sebentar ya, Ria, nggak ada pantun tapi sebelumnya terima kasih Bapak Iya, Pardi, siap. Ibu Terima kasih. Mbak Rini, juga, Pak Bejo, terima kasih. Sekali lagi ada pantun dulu ya, sebentar. Begini ya, pemirsa di YouTube Suara Ngawi, musim hujan tiba. Bilang dulu Pak, cantik. Cantik. Oh ya. Musim hujan mulai tiba. Cantik. Para kodok bersukaria. Cantik. Ngok no. Lah kodok kok. Irfan Aditya dan Renata Surya mengucapkan terima kasih pada semuanya. Lumayan lancar ya pantun saya hari ini. Alhamdulillah ya lancar ya. Oke. Akhirnya saya Irfan Aditya. Iya, nggak inspirasi jalan-jalan. Oke, saya Irfan Aditya. Saya
Renato Surya. Pamit undur diri, see you, bye-bye, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye. Dari